Jadi selama ini kita sudah melaksanakan tindakan jantung, yaitu yang kita miliki saat ini adalah untuk cath lab, ya, pemasangan ring untuk mendiagnosa ya terjadi sumbatan. Nah, harapannya di tahun 2023 nanti kita sudah bisa melaksanakan bedah jantung terbuka. Nah, ini untuk kita salah satunya Rumah Sakit Sudarso yang ditunjuk dari berapa ya, nanti tanya Pak Iwan lah ya berapa total dari semua. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi insya Allah Ibu tahun ini membangun jantung terpadu, kemudian SDM-nya juga kita dengan jejaring kita difasilitasi untuk menambah untuk disekolahkan. Jadi baik itu dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari harapan kita itu kita terfasilitasi. Jadi SDM kita diberangkatkan untuk belajar di sana. Jadi baik itu fellowship ataupun sekolah lagi, misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang dilakukan untuk kita. Berarti selama ini nih RS Sudarso tuh udah bisa pasang klep dan kering ya, aja. Cuman untuk bedahnya yang belum Ibu. Iya, jadi yang saat ini yang sudah kita lakukan sejak tahun 2019 itu untuk pemasangan ring. Jadi kalau untuk bedah, untuk jantung terbuka kita belum bisa. Nah, harapannya itu yang bisa kita laksanakan karena selama ini kan banyak pasien-pasien yang memang kita rujuk ke harapan kita, sehingga bisa dilaksanakan di sini. Berapa banyak Bu yang disediakan? Untuk alat, alhamdulillah di tahun 2023 ini kita dapat dari DAK ada 3 alat ya, jadi alat pengganti jantung itulah alat untuk sebagai ketika operasi jantung kita tuh alat itu gitu loh. Nah, itu yang di pengganti. Kemudian ada 3. Artinya secara sarana dan prasarana udah sip lah, tinggal SDM ya Bu ya? SDM, sarana ada beberapa kelengkapan tapi nanti akan disupport oleh harapan kita dan Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso intinya bahwa ada kerjasama antara Pusat Jantung Nasional harapan kita sebagai pengampu jejaring dengan RSUD Sudarso yang merupakan bagian dari rumah sakit jejaring. Jejaring ini ada 54 rumah sakit seluruh Indonesia di 34 provinsi, termasuk Sudarso. Intinya kami akan mengembangkan pelayanan jantung sampai ke tingkat, kalau Madya ada yang lebih tinggi lagi, namanya ke tingkat utama, sampai mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka secara mandiri. Diharapkan itu dimulai tahun depan. Syukur-syukur kalau bisa tahun ini. Ya, nanti kami akan menilai lagi. Tapi paling tidak target kami tahun depan. Karena permintaan Pak Menteri Kesehatan di 34 provinsi itu paling lambat tahun 2024 harus sudah mulai semua. Tapi kalau bisa 2023 lebih baik. Target kami 2023 target. Kalau memang sarprasnya sudah lengkap, tenaga kesehatannya juga sudah lengkap. Selama ini nanti kami akan lakukan pendampingan namanya, supervisi baik intervensi non bedah maupun bedah. Kalau bedah lama kami akan dampingi sampai 2 tahun sampai mandiri. Kenapa ini prioritas? Karena ini daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. Ada 2 tempat yang sekarang tahun ini kami prioritaskan, itu Kalbar sama Riau Kepulauan. Karena yang lain sudah terselesaikan di perbatasan. Barangkali gitu saya. Berarti artinya nanti Kalbar udah bisa menangani operasi sendiri Pak? Insya Allah tahun depan kita harus mulai. Nanti kita masih menunggu dokter bedah sudah ada, tapi ada beberapa profesi lain yang harus disiapkan, anestesi khusus jantung, dokter intensifis yang merawat pasca bedahnya nanti, dan beberapa lagi seperti perawat bedah, perfusionis, dan perawat intensifis yang memang harus disiapkan untuk kita benar-benar bisa benar-benar masuk kelas yang utama namanya, yang bisa melakukan sesuatu secara mandiri. Nah, ini sangat penting bagi kami. Itu tadi besok kita lihat di lapangan ya, yang mana kurang, yang mana yang perlu segera dipenuhi ya kita akan lakukan. Kalau saya sih inginnya secepatnya, jangan 2024 ya, 2023 paling lama kita sudah itu. Nah, sehingga ya tadi dokter-dokter yang atau ahli-ahli yang dibutuhkan itu sudah harus disiapkan. Ya, syukur-syukur yang belum ada di sini ya kita bisa ada yang mau dari Jakarta. Tadi ada 500-an ya dokter ini Pak ya, 500 ribuan
Itu 50-nya hanya di Pulau Kalimantan, jadi terbatas sekali gitu. Sedikit sekali. Nah, yang di Jawa itu kita ajak ke sini gitu. Gak apa-apa, asal kita bisa memenuhi itu. Sarana prasarananya ya besok kita lihat apa yang kurang. Saya akan penuhi. Tadi sempat disampaikan sama Bu Saripawan akan dibangun gedung jantung terpadu. Yang ini ya Yang ini disiapkan ruang sementara dulu gitu, Pak. bukan sementara, memang pelayanan jantung memang di situ akan diperluas. Nah, ke depan idealnya itu harus berdiri gedung sendiri gitu ya, dengan fasilitas semuanya di situ. Sekarang kan kita yang infeksius sudah rumah sakit sendiri yang ganggu itu ya. Nah, saya maunya begitu. Kan lahan kita luas sekali. Nah, bangun gedungnya paling ya sekitar 14 miliaran sudah memadai ya. 15 sampai 20 lah, itu sudah memadai untuk khusus untuk pelayanan jantung ya. Berarti server siap, SDM siap, masyarakat kalau yang Iya. jantung nggak perlu lagi. Nggak perlu kemana-mana gitu, di sini aja. Berarti dengan adanya pelayanan untuk bedah jantung ini lengkap sudah lah RSUD. Ya kan seluruh ilmu berkembang gitu. Mungkin nanti ada yang mana lagi gitu. Sehingga Sudarso itu betul-betul bisa memberikan pelayanan di semua kebutuhan masyarakat